dulu. Teh Ririn memakai kain tapis dari Lampung. Cakep. Tenun indah berwarna cerah, sangat menawan. Artinya, Berusaha memerangi korupsi, belumlah rampung. Perilaku koruptif dan korupsi harus kita lawan. mantap. Wih, keren. Baik, hari ini kita akan mendengarkan cerita ataupun gimana sih penggunaan media gambar. Para master sekalian, berdasarkan suatu penelitian bahwa media gambar itu juga berperan dalam memberikan edukasi kepada keluarga ya, untuk menanamkan nilai-nilai, dan ini juga digunakan untuk menanamkan nilai integritas di dalam suatu keluarga. Dan ini yang dilakukan oleh Teh Ririn dan Naya gitu ya, menggunakan media gambar untuk menanamkan nilai integritas. Nanti Teh Ririn dan Naya akan bercerita nih, tokoh siapa sih yang mereka angkat dan perilaku apa yang ditanamkan kepada Naya ya. Karena Nayanya masih kelas 4. Halo Teh Ririn, halo Teh Naya. Naya. Hai tuh. Halo gitu. Halo, ih malu-malu. Malu-malu ya. Halo kakak. Oke, nanti selain kita cerita ataupun mendengarkan Teh Ririn dan Naya, nanti juga akan ada Kalia ya. Kalia ini adalah psikolog dan juga penyuluh anti korupsi yang akan mengupas atau mengupas ya, memberikan kesimpulan terkait peran keluarga ini di sesi akhir. Halo Kalia. Kalia sudah hadir ya. Oke, baik. Supaya tidak supaya semakin cepat, makin lama kita makin selesainya terlambat, nanti Nayanya makin lapar ya. Oke, mari kita persilakan kepada Teh Ririn dan Naya. Halo Teh Ririn, halo Naya. Halo tuh. Halo. Ngobrol. Ya. Oke. Teh Ririn sama Naya bisa cerita kemarin waktu mengerjakan tantangan itu gimana? Bagaimana memilih tokohnya ya? Tokohnya yang dipilih siapa? Kemudian tantangannya gimana sih? Karena namanya juga Naya masih kecil ya Teh. Pas saat diajak ngegambar tuh gimana sih suasananya, kayak apa gitu ya? Ya silakan Teh Ririn. Iya siap. Okta punten. Mau diputar videonya dulu nggak? Oh ya boleh. Boleh kita putar dulu ya videonya. Udah ada ya kali ya? Ya, oke kita putar. Oke, baik. Teh Ririn sama Naya kan kemarin sudah membuat tantangan ya. Nanti kita akan lihat videonya kayak apa ya. Kemarin waktu membuat tantangan itu tokoh apa sih yang diangkat oleh Teh Ririn dan Naya? Iya siap, terima kasih kakak Okta, kakak Lia. Naya ingat nggak kemarin siapa tokoh yang diangkat di gambar? Muhammad Hatta. Iya, itu menggambar Bapak Muhammad Hatta. Beliau wakil presiden RI pertama. Naya ingat nggak? Ingat mewarnai ya? Mewarnai gambar Bung Hatta kakak. Naya seneng banget pas ngewarnain, pas pertama kali mau ngewarnain kan excited ya gitu. Nah cuman tantangannya ketika di tengah-tengah itu karena apa ya namanya anak kecil moodnya turun naik, jadinya sempat pundung gitu videonya kan, makanya ada yang part yang di skip gitu karena kan ya memang tantangan buat ngeiniin anak kecil gitu, menjaga mood anak kecil kakak. Dan alhamdulillah gitu kan gambarnya selesai gitu. Dan kemarin tuh ngajarin Naya itu kalau mau suatu barang harus menabung, tidak boleh memanfaatkan jabatan karena Bung Hatta itu ketika mau beli sepatu Bali nggak kebeli-beli ya sampai akhir hayat ya. Iya tuh lihat kakaknya. Jadi Naya kemarin belajar banyak ya, melukisnya menyenangkan tapi nggak happy gitu. Seperti itu kakak. Ya. Oke, nah kemarin kenapa memilihnya Muhammad Hatta? Kan banyak ya tokoh-tokoh gitu ya. Kenapa Teh Ririn memilihnya Muhammad Hatta gitu kan, banyak sekali tokoh-tokoh. Itu lagi apa? Lihat apa itu ya? Lagi main Roblox. Bukan main Roblox. Main apa? Kemana? Beluang. Beluang. Beluang punya kan? Oh gitu. Nah, kemarin milihnya Muhammad Hatta karena iya, kenapa milihnya Teh Bung Hatta ya. Saya kebawa-bawa bahasa Sunda Bu, maaf Pak. Ini karena begitu melihat kan ini ada ngelihat poster untuk ininya ya, untuk mewarnai gitu. Di sana ada gambar Bung Hatta gitu, dan memang banyak cerita
apa ya, dibanding tokoh-tokoh lain yang saya paling berkesan tuh cerita Bung Hatta gitu, baik terkait dengan apa sih, beliau tidak bisa membeli sepatu Bali, ataupun ketika istrinya pengen beli apa sih itu si mesin jahit, tapi ternyata besoknya ada apa sih, ada yang mata uang itu ya redominasi atau apa gitu. Makanya itu yang kisah yang paling menyentuh saya gitu, biar nanti Naya juga mendapatkan apa ya, kayak hikmah dari cerita tersebut gitu, biar dia ketika pengen suatu barang tuh nggak bisa langsung instan gitu, harus nabung, terus nggak bisa tiba ujug-ujug dia dapat sesuatu gitu ketika pengen sesuatu tuh. Seperti itu sih Kak. Oke, bagus ya. Padahal Naya anak tunggal ya Teh. Anak tunggal, iya. Biasanya kalau anak tunggal kan minta apapun dikasih gitu ya Teh. Tapi ini bagus juga ya. Jadi Nayanya diberikan contohnya Muhammad Hatta sambil sekalian pembelajaran gitu ya Teh ya. Iya, Oke. betul. Kalia udah bisa ditayangkan belum videonya? Kalau mau ditayangkan, tayangan dulu aja ya. Kita share dulu ya videonya Naya ya. Aku mau melukis ini. Siapa ini? Muhammad Hatta. Hatta. Nah ini namanya sih. Teman-teman, ini namanya siapa? Bung Hatta. Beliau wakil presiden Indonesia. Nah, salah satu cerita integritas beliau, Naya, dia itu pengen beli satu barang kayak Naya dulu. Beliau pengen beli sepatu Bali. Disimpan fotonya, kayak Naya kan sering ngeliat tuh, aku pengen beli mainan ini gitu. Tapi beliau nggak pernah beli sampai akhir hayat. Kenapa? Karena beliau tidak memiliki uang yang cukup. Beliau nggak pernah memanfaatkan jabatan sama apa yang bisa beliau pakai sebetulnya sebagai wakil presiden. Beliau sampai akhir hayat nggak bisa beli. Makanya Naya harus berintegritas ya. Oke? Teman hari ini aku mau melukis ini. Siapa Oke. ini? Sudah ya. Iya, sudah. Yeay. Tuh, ya kan keren ya. Naya diajarkan tentang Muhammad Hatta gitu ya. Bahwa Iya, seorang wakil presiden aja kan banyak uangnya sebenarnya ya. Seorang iya. wakil presiden banyak uangnya, tapi itu pun untuk membeli sepatu Bali dia pikir-pikir ya. Jadi nggak semua kebutuhan ataupun keinginan sebenarnya, keinginan itu harus kita penuhi gitu ya, karena bukan suatu kebutuhan. Ini Naya kan keren banget ya, diajarkan sejak kecil bahwa nggak semua keinginan Naya harus terpenuhi. Mau nanya lagi nih, iya. kira-kira kalau di rumahnya Teh Ririn ya, selain tadi diajarkan tentang Muhammad Hatta, ada nggak kegiatan lain ataupun kebiasaan lain yang ditanamkan kepada Naya? Seperti yang tadi ya contohnya, nggak semua kebutuhan Naya dipenuhi, apalagi gitu. Iya, kalau misalnya Jam berapa nilai-nilai, atau apalah gitu Teh. oh iya, Iya, terkait nilai-nilai. Iya, terkait integritas, misalnya salah satunya kayak disiplin, bangun kan pagi itu, ya meskipun sama orang tuanya harus berangkat kerja ya Kak ya, jadinya diajarkan bangun pagi karena Naya harus apa sih, ngikutin aktivitas sekolah, terus diajarin buat beribadah kayak gitu kan, meskipun anak 4,5 tahun, sholatnya itu masih apa ya, nggak sepenuh 5 waktu ya, cuman diajarkan. Terus kalau misalnya
ini harus jujur gitu, nggak boleh bohong kalau ada apa-apa gitu, harus bilang jujur ya. Iya, jangan bohong. Iya, kalau misalnya Naya ada apa-apa harus bilang sama ayah mama. Iya. Iya, sini seperti itu kakak. Paling itu sih kak, apa sih kayak yang seenggaknya disiplin dari kecil, kemudian bicara apa adanya, jujur, terus diajarin buat nabung. Seperti tadi nggak bisa dapat kakak Bekdi, nggak bisa dapat keinginan itu langsung instan, seperti itu sih. Oke, keren banget. Ini kalau mengingat ini loh kali ya, minggu lalu kan kita sama Kak Salan ya, Kak Salan dan Kak Pia cerita tentang 7 perilaku anak Indonesia ya. Itu salah satunya adalah beribadah gitu kan. Waktu bicara tentang keluarga berintegritas, Kak Salan sama Kak Pia spill satu tuh, salah satunya adalah beribadah. Tadi Naya juga cerita ya, Teh Ririn cerita dibiasakan dari kecil untuk beribadah secara teratur ya, dengan sholat 5 waktu. Kemudian ini Naya TK ya, TKA atau TKB ya Teh? TKA. TKA ya. Iya. Pulangnya jam berapa ya Teh setiap hari kalau TKA? Pulangnya jam 10:30 Kak. Oh, 10:30. Iya. Nah kan Teh Ririn kerja ya, Teh Ririn kerja kan ya? Iya. Nah jadi kalau Naya pulang 10:30 di rumah sama siapa Teh? Sama Umi, sama yang ngasuh. Jadi ketika pulang tuh ke rumah yang ngasuh. Nah baru nanti ketika maghrib dijemput gitu, kayak di daycare aja gitu. Jadi selama di rumah Uminya, Naya ngerjain PR, kemudian ngulang hafalan gitu kan. Kadang kalau anak kecil itu recall-nya itu recall hafalan gitu, suka tiba-tiba ngehafal sambil nyambung kemana gitu. Ya udah gitu, dibiarin aja sambil diikutin gitu. Itu salah satu ini sih gitu. Berarti nanti pulang kantor dijemput atau dijemput ya, dijemput pas maghrib Kak. Oh gitu. Dijemputnya pas maghrib setelah Teh Ririn sama papahnya Naya ya. Manggilnya apa? Betul. Ayah ibu atau ayah bunda? Panggilannya apa? Ayah sama mama. Oh, ayah dan mama. Kata nyambung ya. Ayah dan mama. Saya juga begitu tuh, ayah dan mama. Ayah dan mama, bukan ayah bunda, mama papa. Iya. Biasanya kan mama papa ya, ayah ibu, ayah bunda. Ini mah ada ayah dan mama gitu ya. Ada mimi pipi juga gitu kan. Oke, terus ini Teh Ririn menurut Teh Ririn sendiri ya, dengan cara mewarnai itu efek apa lagi sih, misalnya selain menanamkan nilai itu kan pasti sering juga mewarnai ya sama Naya gitu. Buat Teh Ririn, media gambar ini seperti apa gitu peranannya? Menambah bonding kah atau apa gitu buat Teh Ririn? Oh iya, siap. Teh Ririn sih setahu saya jagoan soal begitu-begituan. Bikin gambar segala macam. Kumaha Teh? Lebih ke melatih kesabaran ke ibunya sih Kak. Jadi kan kalau yang namanya anak kecil nggak sabaran, terus belum telaten gitu kan, belum setelaten kita gitu. Jadi itu juga jadi sarana buat bonding, betul. Kemudian melatih kreativitas anak gitu. Anak kan punya punya imajinasi dia sendiri, sama melatih kesabaran ibunya juga sih Kak. Seperti itu. Jadi ketika mewarnai itu kan jadi tahu karakter anak seperti ini gitu. Nanti ibunya menyesuaikannya seperti apa gitu kan. Kadang karena saya baru punya anak satu gitu kan, untuk treatmentnya sendiri itu masih sama-sama belajar gitu, jadinya kayak yang tapi sabar itu sih. Oke, luar biasa ya. Jadi selain melatih anak juga melatih mamahnya ya Teh. Iya, ya. betul. Melatih kesabaran. Iya. Ini Nayanya aktif banget ya. Tuh, Iya. aktif banget. Ini aktif gini ngikutin ayah atau mama sih sebenarnya? Kalau hardware ke ayah Kak, kalau software ke mama kayak. Gitu. Ya, jadi perpaduan ya Naya mah ya. Iya, perpaduan. Oke deh. Oke, mungkin ada lagi, mungkin kalian ada atau teman-teman ada yang mau bertanya gitu kepada Teh Ririn, atau yang hadir di sini ada yang mau bertanya kepada Teh Ririn dan Naya sebelum nanti kita akan ke kalian.
Kak Okta, aku boleh nanya sama Kak Ririn nggak, sama Naya? Boleh Kak, silakan. Oke, kalau misalnya Mbak Ririn sendiri, kalau ketika kan ada tadi mewarnai gitu ya, Iya. ketika memilih tokoh, maksudnya kegiatan menggambar mewarnai bersama ini seberapa rutin, Mbak Ririn kalau dilakukan sama Naya? Iya, siap. Kalau seberapa rutin itu saya ngikutin dari kemauan anak sih, Kak. Kayak misalnya, "Mama menggambar yuk," gitu. "Ayo," gitu, diikutin gitu kan. Apa ya, aktivitasnya tidak hanya menggambar, tapi kayak misalnya kadang berlatih, nulis huruf, angka gitu. Cuman untuk menggambar sendiri seminggu 2, 3 kali lah gitu. Kadang kan melukis pakai cat air, kalau kemarin kan pakai krayon, kadang pakai pulpen coret-coret di dinding juga, ya udah gitu di sekreativitas anak saja gitu, dan kita kan sebagai orang tua tugasnya mengarahkan gitu. Seperti itu sih Kak paling. Kalau untuk Oke, kalau intensitasnya misalnya belum terlalu dijadwalkan gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Justru maksudnya memang ketika memang anak lagi pengen, kitanya terlibat, itu yang apa? Yang akhirnya ngeklop gitu, dibandingin ayo kita mewarnai, ayo kita menggambar, tapi anaknya maunya yang lain gitu kan? Iya. Ya nggak ada perang. Nanti moodnya langsung rusak gitu. Bener. Nah, kalau misalnya lagi aktivitas bersama begitu, Naya kadang-kadang ada nanya nggak, Kak Ririn? Maksudnya tentang apa yang digambar, atau misalnya ada proses ngobrol nggak di situ? Atau apa biasanya yang diobrolin sama Naya? Atau memang lebih menjadi pengamat Kak Ririnnya? Kalau proses ngobrol banyak sih Kak. Jadi kan ya namanya anak kecil kan pasti pengen tahu, eksplor gitu. "Mama ini apa sih? Ini angka berapa?" Jadi dia itu kan karena sekolah memperhatikan gurunya, sering kayak ikut gaya gurunya gitu ya. "Anak-anak ayo perhatikan sini," gitu. Iya. Kayak ketika mewarnai juga, "Mama ini apa? Coba tebak. Aku mau tahu," gitu. Kayak ada proses ngobrolnya di sana juga. Jadi kadang hal-hal yang terkait dengan apa yang kita kerjakan, misalnya menggambar gitu, kadang juga obrolannya ke hal-hal yang lain seperti itu sih. Tapi ketika beraktivitas ada komunikasi sih Bu, seperti itu. Oke, nah karena kita kan di komunitas penyuluh anti korupsi gitu ya, Mbak Ririn. Kalau Mbak Ririn sendiri terlibat di gerakan anti korupsi juga? Atau memang ini pas event ini aja nih diajak sama Kak Okta ceritanya? Oh iya siap. Ini sih lebih ke ada dari kantor ada tim kerja duta transformasi. Nah, salah satu program kerjanya itu ada terkait dengan budaya kerja dan anti korupsi Kak. Jadinya sering dilibatkan juga sama Kak Okta seperti itu. Kayak misalnya kemarin ada itu yang kolaborasi dengan DJKN, kemudian di kantor juga ada yang sharing session integritas untuk internal, untuk eksternal juga untuk anak-anak, seperti yang Kak Okta sering jadi narasumber gitu, seperti itu. Sering bantu-bantu sih Kak, seperti itu. Oke, nah kalau dari kan kita sebagai orang tua kan pengen anak kita ini ya jadi anak bener lah gitu, nggak ikutan korupsi, jujur dan seperti itu. Kalau dari Mbak Ririn sendiri dalam sesi-sesi interaksi sama Naya, pada saat apa proses penanaman nilai itu? Maksudnya apakah sengaja didudukin, Naya sini ibu mau cerita gitu, atau memang terjadinya natural aja gitu kalau dari Mbak Ririn? Oh iya, kalau terkait penanaman nilai integritas sama anti korupsi itu kadang cerita, tapi seringnya itu memang ketika kejadian sehari-hari gitu kan, kayak misalnya ketika jajan, kalau misalnya mau ngambil sesuatu harus bilang dulu, kemudian ketika pulang sekolah kan diminta cerita tuh anak, tadi di sekolah ngapain aja gitu, cerita dong gitu. Terus misalnya dia cerita, roti aku hilang, entah diambil siapa gitu. Terus saya bilang, nanti bilang ke teman gitu, kalau mau roti boleh tapi harus bilang dulu gitu, seperti itu. Jadi ngalir aja gitu ketika misalnya anak cerita apa, terus misalnya saya mau ini gitu, mama aku mau ini, ketika nonton YouTube tak bilang harus nabung gitu. Jadi istilahnya sambil beraktivitas sambil ditanamkan juga sih Kak, seperti itu.
Oke. Jadi memang sesuai dengan apa situasi yang dialami sama Naya ya saat Iya, itu ya betul. proses penanaman nilai. Nah, kalau dari tadi sesi-sesi menggambar atau kan kita ngomongin tentang gambar gitu ya Kak sekarang. Nah, kalau di sesi tentang menggambar atau melihat gambar tertentu, pernah ada percakapan-percakapan yang berkaitan dengan nilai-nilai di sana? Iya pernah, beberapa kali gitu kan kayak misalnya, melihat apa sih, kemarin kan kayak kalau anak-anak kan kalau sekarang kan, si teknologi informasinya cepet ya kayak nonton YouTube apa gitu sambil nonton, sambil dijelasin kayak gitu itu, "Ih kasihan ya Ma," gitu. Nah sambil dijelasin kayak gitu, itu sih paling. Oke. Ada ini nggak kata-kata yang sulit gitu? Atau misalnya kadang kan kita ingin menjelaskan kayak apa itu tanggung jawab, apa itu berhemat, itu kan nggak mudah ya Iya dikasih tahu betul. sama anak-anak. Nah, pernah ada situasi-situasi sulit kayak gitu nggak waktu Naya bertanya atau misalnya Mbak Ririn menjelaskan? Oh, sering ketika misalnya kan, kosakata anak-anak masih terbatas ya, Kak, ya. Jadinya ketika misalnya kita menjelaskan pun ya dengan tindakan kayak misalnya, "Ma buangin sampah, ayo buang sendiri, Mama anter." Paling seperti itu gitu. Terus, "Ma anterin takut mau ke toilet, hayu diliatin," gitu. Istilahnya, mungkin ketika saya mengalami kendala dalam kosakata, menyederhanakan kata-kata yang rumit kayak misalnya tadi integritas, tanggung jawab gitu kan di lukisan itu Iya. di pas ngegambar itu ada, padahal anak-anak tidak mengerti ya. Mungkin kalau sehari-hari lebih kepada tindakan ya, Kak, ya, kayak misalnya, yang tadi kayak misalnya pengen buang sampah, pengen beli sesuatu, harus nabung gitu. Jadi bahasa yang sederhana, tindakan yang memang anak-anak mengerti gitu, biar nantinya mereka itu paham dari hal-hal yang lebih sederhana dan lebih kecil gitu. Ketika misalnya sudah dewasa, kosakatanya sudah banyak, ya mungkin akan lebih paham sih seperti itu. Betul. Jadi memang kalau masa kanak-kanak itu ya Kak Okta, kita perlu kadang gambar itu yang kalau kita bicara gambar ya yang kita lakukan saat ini, kadang gambar itu kalau misalnya di film, misalnya film kartun gitu ya, dia kan sebenarnya ingin menunjukkan nilai-nilai. Tapi kadang kok anjing bisa ngebantuin orang, tapi kalau kita ngelihat anjing di luar itu kan anjing hanya hewan gitu ya, yang dia tidak punya tidak punya karakteristik manusia lah gitu yang membantu atau apa. Nah, jadi perannya orang tua tuh kayak gitu tadi tuh, bagaimana mentransfer gimana gambar yang dilihat di buku ya, imajinasi buku, kemudian diterjemahkan lagi ya sama orang tua dalam bentuk dalam bentuk aktivitas yang konkret dan nyata gitu Kak Okta. Nah, ini perannya orang tua banget di situ gitu. Jadi gambar. Nah, kalau kemarin milih Bung Hatta tuh gimana? Memang pilihannya Mbak Ririn atau Naya mau pilih gambar yang mana gitu? Pilihan orang tua sih Kak. Karena begitu ngelihat pengumuman mewarnai aktivitas menggambar atau mewarnai kan di bawahnya ada gambar Bung Hatta gitu. Dan memang cerita-cerita Bung Hatta itu banyak relate dan yang lebih masuk di hati saya seperti itu sih. Jadinya Naya ya sudah ngikutin orang tuanya seperti itu. Iya. Karena kalau Bung Hatta itu dekat sama orang keuangan ya kayaknya Kak Okta ya. Iya betul. Bapak koperasi. Masih mute Kak, masih mute. Tentang koperasi, terus udah gitu kan kalau Bung Hatta kita ingat pada masa itu ya redenominasi uang juga kan Kak gitu. Jadi kalau Bung Hatta memang relate banget sama orang Kementerian Keuangan. Saya awalnya mikirnya Teh Ririn akan milih Pak Mar'i Muhammad gitu ya. Kalau orang Kemenkeu biasanya tokoh siapa ya? Oh, Pak Mar'i, karena kalau saya secara pribadi memang ngerasa Menteri Keuangan Pak Mar'i itu luar biasa ya, disebutnya mari mengirit gitu kan, seperti itu. Relate sih Kak dengan Kementerian Keuangan kalian. Hey Naya. Ih, aurat. Panas ya, panas. Panas ya, gerah. Oke. Nah,
Kalau misalnya kita mau apa namanya Kak Okta, aku mau share materi sedikit nih tentang apa yang sudah dilakukan sama Mbak Ririn sama Naya gitu, kaitannya sama gambar. Dan tadi ya kalau aku lihat memang value-nya orang tua tuh terlihat dari gambar yang dipilih Iya, gitu. betul Jadi Kak. usaha dari Mbak Ririn sendiri ini adalah tokoh yang patut kamu contoh Nina gitu ya. Gitu. Boleh silakan Kak Lia. Oke. Kalau tadi kan Teh Ririn cerita dari sisi pengalaman ya sebagai orang tua. Nah mungkin sekarang Kak Lia bisa share kepada kami nih semua di sini sebenarnya dari sisi psikolog seperti apa. Silakan Kak Lia. Oke, ini aku nyiapin slide, cuman 4 slide aja sambil kita wrap up apa yang Silakan Kak. udah Mangga. gini ya. Oke, sebentar. Sudah kelihatan slideshow-nya Kak Oka? Udah kelihatan Kak? Udah. Oke, jadi tadi ya kita kan fokusnya tantangan kita kali ini itu adalah gambar gitu, dan memang gambar itu adalah aktivitas yang dekat dengan kegiatan anak-anak. Nah, kita sebagai penyuluh anti korupsi tentu juga pengen lihat bagaimana sih gambar ini bisa kita wujudkan dalam penanaman nilai moral tadi, yaitu tanggung jawab, peduli, kerja keras, berani, jujur, disiplin, adil, mandiri, dan sederhana. Setidaknya ini adalah 9 nilai yang dipromosikan oleh KPK begitu ya, yang bisa mendukung ke arah integritas. Nah, tapi tentu saja tadi kita lihat dari pengalamannya Mbak Ririn, nggak mudah gitu ya, untuk menanamkan nilai. Nah, nilai ini kalau kita tanya tanggung jawab itu apa sih? Pasti kita nggak akan pakai definisi, tapi kita akan mencari sesuatu yang lebih konkret. Tapi kalau misalnya ngomongin teori, harus bikin paper, tentu definisi kata-kata harus ada. Tapi ketika kita bicara sama anak, disiplin itu apa, sederhana itu apa, kerja keras itu apa gitu. Ini adalah konsep-konsep yang sebenarnya abstrak. Nah, ini yang kemudian perlu kita lihat. Apalagi kalau misalnya tadi ada Naya yang usianya 4,5 tahun. Nah, perkembangan otak anak itu beda sama dewasa. Anak ini pasti semuanya serba konkret, harus diperlihatkan. Bahkan kalau misalnya kita lihat pada masa pada masa kanak-kanak aja, masih bayi gitu ya, itu pasti ketika dia mengenali sesuatu pasti dimasukin mulut gitu ya, melalui sensori. Nanti berkembang lama-lama dia melihat bendanya, dia sudah paham apa. Jadi ketika kita mau pakai metode apapun, ketika kita bicara pada menanamkan nilai yang abstrak pada anak, pasti kita harus lihat mereka masih konkret sampai dengan SD. Tamat SD masih konkret, SMP sudah mulai bisa abstrak. Tapi kadang nanti di perguruan tinggi pun kadang-kadang ada hal seperti misalnya kalau di psikologi itu ada teori namanya id, ego, super ego. Itu pasti penjelasannya harus konkret lagi karena dia abstrak, nggak bisa dibayangin gitu ya. Nah, karena dia konkret ini tadi, maka ketika kita pakai gambar tadi gitu ya, gambar ini ada di mana-mana. Mau kita mewarnai, dia nonton film, baca buku, peran media gambar itu adalah satu mengkonkretkan apa yang abstrak gitu. Tanggung jawab itu wujudnya apa sih? Karena secara visual kita bisa melihat dari gambar-gambar, gambar menjadi media untuk bisa membuat jadi nyata, jelas apa itu yang abstrak. Nah, gambar juga menjadi sarana belajar melalui observasi. Observasi itu apa? Dia mengamati. Yang dia amati adalah gambar-gambar apa yang ada dalam media visualnya tadi. Jadi kalau misalnya kita lihat buku anak-anak gitu ya, yang dibuat sama Yapi Yapo kemarin misalnya, itu adalah wujud bagaimana anak belajar observasi dari bagaimana sih bentuk perilakunya gitu. Kalau misalnya saya nulis tentang umang-umang begitu, bagaimana dia berani mengalahkan rasa takutnya ingin menolong hewan yang lemah, diliatin begitu.
Dan juga melalui media gambar kita belajar emosi. Emosinya apa? Karena moralitas itu dalam riset-risetnya, dalam riset psikologi pasti akan berkaitan dengan emosi. Ketika ada orang yang teraniaya bisa menimbulkan rasa marah gitu ya, bisa menimbulkan kesedihan. Atau misalnya kayak sekarang kita mengalami teman-teman di Sumatera itu kena bencana ya, bagaimana kita kepedulian kita tergugah diiringi dengan emosi, rasa sedih, kok bisa begitu, rasa tidak percaya gitu ya. Nah, gambar itu akan mengekspresikan emosi tadi gitu ya. Dan kenapa gambar menjadi sarana media ekspresi emosi? Karena tadi wajah kita ini mencerminkan emosi kita begitu. Nah, ini yang membuat bahwa perilaku atau situasi moral tertentu itu akan berkaitan dengan emosi, bahwa ada yang celaka, kita menjadi sedih, ada yang teraniaya, kita sedih, kita marah gitu ya. Kalau ada yang misalnya katakanlah ada anak yang melawan orang tua, ada ekspresi tidak percaya, itu kayak apa begitu. Nah, media gambar itu memvisualisasikan perasaan. Dia memvisualisasikan apa yang perlu diajari gitu. Nah, dari sini, karena kita kembali tadi pada masa kanak-kanak tadi gitu ya. Apa sih peran orang tua? Orang tua itu jembatan. Gitu. Jembatan. Jembatan apa? Jembatan anak memahami dunia. Jembatan anak memahami apa kaitannya gambar. Tadi ya Bung Hatta. Mungkin Naya sekarang Bung Hatta itu siapa? Dia belum ngerti ya, masih 4,5 tahun. Tapi nanti dia SD, dia belajar Indonesia Merdeka. Salah satu tokohnya adalah Muhammad Hatta yang memproklamirkan. Oh, ini yang dibilangin sama ibu saya dulu. Gitu. Nah ya, nanti dengan dengan bertambahnya usia, perkembangan kognitifnya makin baik, apa yang ditanamkan orang tuanya dengan siapa Muhammad Hatta ini akan menjadi semakin jelas gitu ya. Nah, juga yang perlu kita lihat adalah gambar-gambar itu atau cerita-cerita yang sebenarnya ada kaitan moral. Itu tuh nggak semuanya bisa relate sama anak gitu ya. Kenapa? Karena tadi misalnya di buku cerita gambar itu adalah ada kelinci yang baik hati atau kelinci balapan sama kura-kura. Anak-anak paham kelinci cepat, kura-kura lambat. Tapi kok dia bertanding gitu. Nah, butuh tidak serta-merta anak itu paham konteks gambar hewan diterapkan ke dalam dunia nyata. Atau bahkan simbol. Yang sering dipakai simbol itu adalah tikus. Tikus berkaitan dengan koruptor. Pernah nggak ada yang nanya, kenapa sih kok koruptor itu diibaratkan dengan tikus? Ya, pasti itu butuh penjelasan gitu ya. Lalu misalnya gambar-gambar fantasi. Nah, perannya orang tua itu adalah membuka dialog tadi gitu ya, kayak tadi misalnya yang sudah Mbak Ririn lakukan bersama Naya gitu, bagaimana ceritanya seperti apa. Nah, dalam diskusi bersama gambar-gambar ini tadi apa yang disampaikan oleh orang tua terutama ibu ya, karena riset-risetnya banyak tentang ibu, itu adalah interaksinya itu adalah interaksi yang aman, yang memunculkan emosi positif di situ. Interaksi yang aman itu apa? Anak itu kalau misalnya dia diterima apa adanya dia. Jadi ketika dia melakukan kesalahan atau misalnya anak itu melakukan pelanggaran moral lah untuk kita. Nah, dia bisa aman cerita, dan bahwa ketika dia cerita orang tuanya itu mungkin dia tahu orang tuanya akan ngomel, akan dikasih tahu ini nggak boleh. Tapi dia tahu ibunya tetap sayang sama dia. Kasih sayang ibunya itu nggak akan hilang, lenyap karena dia berbuat kesalahan gitu. Nah, beda nanti sama orang tua yang ketika dia menanamkan nilai anaknya berbuat kesalahan, orang tuanya langsung berpaling. Nggak mau, kamu bukan anakku karena kamu sudah melakukan pelanggaran moral berat dan seterusnya. Nah, kalau situasi yang seperti itu tidak aman. Jadi anak melakukan sesuatu membuat hati orang tua tidak nyaman, lalu kasih sayang orang tua itu hilang tanda kutip karena perilaku anak gitu. Nah, anak justru ketika situasi seperti itu tidak aman, karena anak mengkaitkan antara
dia berbuat kesalahan dengan hilangnya kasih sayang orang tua. Nah, ini justru akan membuat nanti anak jadi patuh, anak jadi mengikuti apa kata-kata orang tua, tapi tidak ada rasa aman di situ. Itu yang namanya insecure. Jadi anak justru nanti kalau kita belajar yang pernah saya share kemarin, dia ketika patuh, ketika dia berbuat sesuai dengan nilai, itu karena rasa nggak enak, karena rasa takut nanti kasih sayang hilang. Padahal yang kita inginkan adalah dia berbuat baik, berbuat mematuhi peraturan, dia melakukan apa yang baik dan benar, itu karena memang itu yang penting, bukan karena takut kehilangan rasa kasih sayang. Nah, di sini itu yang namanya secure interaction, interaksi yang aman, dan muatan emosi positif. Jadi itu tadi, jadi gini, emosi itu akan berkaitan dengan ingatan, gitu ya. Jadi dalam studi-studi psikologi, kekuatan dari emosi yang dirasakan pada suatu peristiwa itu yang membuat peristiwa itu membekas, baik itu peristiwa buruk mau itu peristiwa yang baik, begitu. Dan emosi yang muncul saat itu yang kemudian meninggalkan ingatan yang sesuai dengan emosi tadi. Jadi kalau misalnya seringnya kita emosi buruk, dengan emosi buruk, terus kemudian dia melakukan kesalahan, dia sedih, lalu ada rasa takut karena pada waktu itu ibunya marah-marah dan seterusnya. Itu yang akan menjadi akan ingatan yang akan selalu berulang, gitu. Nah, ini yang bagaimana kita justru anak itu mengikuti aturan yang ditetapkan orang tua, bukan sesaat saja, bukan pada saat ada ibunya di situ atau ayahnya di situ, tapi karena dia sudah mulai ada internalisasi karena emosi positif tadi. Ini tidak boleh aku lakukan, begitu. Jadi bukan karena awalnya mungkin ada rasa takut dan rasa bersalah dan seperti itu, tapi ketika orang tua membangun, ibu marah saat ini, tapi marahnya ibu bukan berarti ibu nggak sayang sama kamu. Ibu marah karena kamu sendiri tadi melakukan tindakan yang tidak baik. Penjelasan seperti itu, anak tahu bahwa orang tuanya marah, orang tuanya tidak suka, tapi bukan berarti orang tuanya kemudian tidak mencintai, tidak menyayangi dia lagi, gitu ya. Jadi interaksi yang aman dan muatan emosi yang positif tadi pada saat proses menggambar, nonton, diskusi tentang apa yang dilihat sama anak, ini menjadi hal yang menjadi penguat, gitu, bahwa media-media yang kita gunakan itu akan menjadi bermanfaat dalam penanaman nilai. Nah, kira-kira gitu Kak Okta yang bisa kita simpulkan ya, maksudnya bukan simpulkan, yang bisa kita wrap up lah gitu dari kegiatan festival Nah kita kali ini. Gitu. Keren ya kali ya. Ini kan kalau kita cerita tentang festival Nah itu kan ada rangkaian ya Kak. Dari yang pertama sampai yang sekarang. Pertama kita kan dongeng ya. Dongeng sama Kak Teddy gitu tentang dongeng. Bagaimana tentang dongeng. Terus yang kedua gimana menanamkan ya integritas melalui yang Kak Yuli itu ya tentang dari seni gitu. Terus minggu lalu Kak Salan dan Kak Kavia ya. Kavia. Aku suka ketuker antara Kavia dan Kak Lia. Jadi Alfi potongannya namanya tunggu. Jadi suka Ovia gitu kali. Jadi suka ketuker antara Via dan Kavia share tentang itu ya 7 perilaku anak hebat itu ya, yang salah satunya ada nih di sini kita temukan di dalam keluarganya Teh Ririn kan, tentang tadi ada bersekolah, kemudian tentang beribadah seperti itu ya. Nah sekarang kita wrap up-nya dengan tantangannya gitu ya Kak Lia. Tadi yang kalau aku melihat dari yang kata-kata Kak Lia, slide Kak Lia tuh, orang tua berperan sebagai jembatan. Bagaimana gambar dapat berperan dalam mengenai nilai moral, jembatan untuk menerjemahkan gambar. Karena anak-anak mungkin belum paham tentang gambar itu ya kali ya.
Kemudian Betul, melalui betul, interaksi betul. yang aman dan muatan emosi positif. Ini kita bisa lihat semua sih tadi ya dari videonya Rilin dan Naya gitu ya Kak. Nah, apakah sekarang Betul, kita buka sesi tanya jawab ya kali ya, atau ada yang mau diskusi atau sharing gitu terkait apa materi kita hari ini? Halo, ada Kak Nenong di sini. Oke, Ayo. adakah Mungkin dari pertanyaan? Mbak Ririnnya sendiri mau Kak ngobrol-ngobrol, Okta, ada yang mau Kalia ditanyain? maaf terlambat join. Aduh, Iya siap Kak Nenong. pasti Mungkin terlambat dari ya. Teh Ririn ada tanggapan gitu dengan tadi sharing dari Kalia? Iya, mohon izin Kak Okta, Kalia, dan kakak-kakak semuanya. Mungkin saya keingetan ya terkait dengan tadi media gambar ya. Karena di pikiran saya media gambar hanya menggambar, melukis, mewarnai seperti itu. Ya betul tadi yang Kak Kalia sampaikan, ada sepaket buku Yapi-Yapo yang waktu itu Kakak Okta juga kasih ke kita ya gitu, ke teman-teman kantor gitu. Di sana itu ada banyak sekali cerita, ada salah satunya tadi yang terkait umang-umang, kemudian yang saya ingat itu Lydia berbagi biskuit gitu, dan itu merupakan media media transfer ilmu terkait dengan integritas yang sangat mudah dipahami anak-anak gitu kan. Ceritanya sederhana, banyak gambarnya, terus ketika kita membaca buku cerita itu bisa pakai emosi tadi seperti yang Kakak Lia sampaikan gitu kan. Pakai emosi ketika misalnya tadi ketakutan terhadap umang-umang itu gimana cara melawannya, itu kita bisa mengintonasikannya itu kayak beneran orang takut gitu, biar anak itu kerasa terbawa cerita seperti itu. Kemudian yang Lydia berbagi biskuit juga, gimana sih ketika misalnya kita menyayangi satu barang, gak pengen berbagi ke orang, tapi orang tua kita itu menyuruh dibagiin dong gitu teman-teman biar ngerasain seperti itu. Jadi memang media cerita itu dari kecil juga sudah diberikan gitu biar anak-anak itu lebih paham gitu melalui media gambar gitu ya. Betul, tidak hanya lewat kata-kata yang dirasa lebih berat seperti itu sih paling ya. Terima kasih bukunya Yapi-Yapo, luar biasa banget. Keren. Alhamdulillah. Ya, Seneng ya Kak kalau Okta, dengar bukunya jadi kalau bermanfaat. dalam bahasa Inggris ya, itu ada peribahasa begini, frase begini, a picture paints 1,000 words. Jadi gambar itu memang bisa mengungkapkan 1,000 kata gitu. Dan itu bahkan kenapa anak-anak lebih suka nonton gitu ya. YouTube itu begitu menggila begitu. Itulah kekuatan dari gambar. Nah, cuma dia itu gambar nggak bisa, terutama pada masa kanak-kanak gitu ya, gambar nggak bisa hanya sekedar gambar. Jadi apapun media yang kita pakai gitu ya, mau pakai gambar, mau pakai cerita, pakai musik sekalipun, yang penting itu adalah narasi yang dibangun sebenarnya antara orang tua dengan anak, sehingga kemudian di otak anak itu konsep-konsepnya itu terbangun gitu. Jadi oh, ibu bilang berhemat itu baik gitu ya, ada Bung Hatta. Nah, nanti konsep Bung Hatta itu mau terasosiasi kemudian dengan berhemat gitu ya. Bung Hatta adalah tokoh yang emosinya positif gitu, baik dan anak bisa Bung Hatta ini jadi role model nih gitu. Nah, ini yang kekuatan gambar itu perlu kita pahami, tapi jangan sampai nggak bisa baca. Nah, itu dia ya, kata-kata itu kuat, gambar itu kuat, tapi jangan sampai kita kehilangan kemampuan kita memaknai tulisan. Nah, gitu kira-kira penutupnya kalau dari saya, Kak Okta. Atau mau diskusi lagi juga Pak? Luar biasa ya. Nah, tadi kalau dari kata-katanya kayak ini nayanya. Oke. Tadi dari apa yang disebut oleh Kalia ya, bahwa makanya saya paham juga nih Kalia. Anak saya juga senang banget nonton YouTube ya. Ternyata memang buat anak-anak media gambar itu penting banget ya. Ada nggak Kalia? Aku jadi mau nanya nih. Peran gambar untuk anak yang kecil ya, misalnya 1 tahun ke bawah gitu, atau 1 tahun lagi kelas berapa gitu, ada nggak perbedaan jenis medianya gitu Kak untuk pengaruhnya kepada perkembangan anak-anak gitu?
dari sisi psikologi. Sorry Kak Okta agak putus-putus tadi Kak Okta. Putus-putus ya Di signal saya. aku. Bisa diulang? Kan tadi Kalia cerita tentang peran media gambar, makanya anak-anak seneng banget nonton YouTube. Nah, menurut Kalia sendiri, adakah perbedaan medianya gitu Kalia? Misalnya nih, anak seusia Naya senengnya media gambar yang sifatnya reels gitu ya, cuma berapa menit, berapa sedikit-sedikit gitu ya, 1 menit gitu. Yang dewasa akan seperti apa gitu? Ada nggak Kak dari sisi psikologi gitu? Oh ya, jadi gini, sebenarnya kalau seusia Naya bahkan yang lebih kecil itu kalau studi bilang sehari itu maksimal 2 jam. Ya. Semakin kecil anak sebenarnya disarankan, dianjurkan mengkonsumsi gambar yang bergerak itu durasinya jangan terlalu lama. Kenapa? Karena ini kaitannya sama kerja otak. Otak itu kerjanya adalah otak itu kan dia memproses stimulus ya, Jadi mengolah apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu apa yang dia rasa, itu menjadi input semua diolah sama otak. Nah, ketika otak terbiasa dengan input stimulus yang cepat, jadi reel 1 menit, gambar bergerak yang jadi dia bentuk itu terbatas gitu ya, tapi lebih banyak ke video. Nah, ini justru berdampak pada anak kalau terus-terusan dia jadi sulit mengolah stimulus yang datangnya lambat, seperti tulisan gitu. Jadi dia justru akan semakin susah fokus karena membaca tuh butuh fokus gitu. Jadi kapan sebaiknya gambar dalam bentuk video? Ya, gambar dalam bentuk video. Itu saran saya justru kalau mau nonton jangan sering-sering. Gitu. Jadi bisa dilihat ya, anak makin kesini, anak itu makin sulit fokus. Kenapa? Karena sejak dini dia sudah banyak nonton film. Beda sama generasi kita ya kalau ngomongin generasi. Kenapa kaitannya sama generasi? Karena pada saat generasi kita nonton film itu jauh lebih sedikit jumlahnya dibandingin anak-anak zaman sekarang gitu. Media yang kita konsumsi lebih banyak apa? Tulisan. Ya, membaca banyak kita pakai. Media video jarang banget. Kita baca Donald Bebek, ya, kita baca komik, tapi itu stimulus yang lambat sebenarnya. Ada proses pembacanya di situ. Gitu. Nah, jadi saran saya sebenarnya makin kecil usia anak makin sedikit stimulus gambar yang bergerak. Kenapa? Supaya nanti otaknya itu ketika akan belajar membaca itu enggak terganggu sama sudah terdistraksi lah sama media gambar yang terus-terusan gitu. Jadi otak ini perlu mengolah informasi yang datangnya lambat seperti huruf yang kemudian ketika sudah dibaca harus dicerna. Itu prosesnya lama. Gambar tadi saya bilang, a picture paint 1,000 words. Nggak usah baca 1 menit, gambar itu sudah wakili semuanya. Gitu Kak Okta. Jadi inisiasi pada film, terutama film ya, semakin lama semakin baik. Semakin mundur usianya, semakin baik. Begitu. Jadi kira-kira gitu Kak Okta. Karena tadi menonton itu membuat resiko sulit fokus semakin besar gitu. Nah itu kira-kira. Baik, terima kasih Kalia. Berarti kalau ada juga peran orang tua berarti ya. Kalau saya secara pribadi ya, kalau anak saya waktu masih kecil ya Kalia, kalau dia nonton itu saya ada di sampingnya gitu. Jadi sambil memantau gitu, kamu nonton apa, terus sambil ngobrol juga gitu ya. Jadi saya bisa tahu apa yang dia tonton. Kalia, ini ada pertanyaan ini di kolom chat. Kak Sari nanya begini, Kalia, untuk anak yang speech delay baiknya gambar yang seperti apa ya? Karena cucunya Kak Sari ini mengalami speech delay. Gimana Kak? Oke, Kak Sari, usia berapa Kak Sari? Masih digendong, masih 2 kecil. tahun kali ya. 2 tahun Berapa? kali ini ulang tahun kedua.
sorry putus-putus, Kak Sari berapa usianya? 2 tahun Kak. 2 tahun. 2 tahun. Speech delay-nya kayak apa, Kak Sari? Dia itu keluar kata-katanya itu misalnya udah keluar kayak misalnya baba, mama gitu, tapi lama gitu, nanti dia nggak keluar lagi, dia mau semaunya dia aja gitu. Kan ini lagi saya terapi nih ininya, cuma kan asalnya kan masih suka dikasih itu ya sama ibu bapaknya ya, apa film-film di YouTube itu. Nah terus sekarang kan sama sekali nggak boleh tuh dikasih itunya Pak, YouTube-nya itu. Nah ini saya udah terapi 4 bulan ya, dia masih kayak gitu aja. Jadi si terapi sih kalau misalnya diajarin kemarin verbalnya A, I, U, E, O gitu, dia nggak mau ngikutin, tapi kalau nggak dia keluar sendiri gitu, tapi cuma mau yang dia mau. Nah terus ini kalian tapi kalau untuk instruksi segala gitu dia paham, tahu gitu ininya. Iya. Ini Kalau harus dibawa psikolog apa saya, gimana kalian? ya sebaiknya jadi ada anak yang nanti catch up belakangan, Kak Sari, mengenai kemampuan bahasanya begitu ya. Tapi sebaiknya memang didiagnosa dulu aja, misalnya entah ke psikolog atau ke dokter anak gitu. Nanti kita biasanya akan membandingin perkembangan fisik yang lain aman. Aman sih, fisik yang lain mah aman. Cuma kalau dari dokter anak kan diagnosanya tuh speech delay, itu leg stimulation. Perasaan stimulasi udah banyak, tapi leg kurang stimulation. stimulasi. Iya, gitu. Iya. Iya Kak, banyak diajak ngomong aja Kak Sari. Jadi diajak berinteraksi. Jadi misalnya sama cucu, kamu mau apa? Misalnya dia nunjuk itu, dibilang, oh ini susu, kamu suka susu gitu. Jadi kita ajak ngobrol. Jadi ketika diajak ngobrol, otak itu kemudian terstimulasi dengan suara perkataan dan dia melihat langsung kita. Jadi misalnya susu, gitu, mulutnya dilihatin. Jadi semakin dia diajak ngobrol, nanti saraf-saraf untuk mengenai kata itu juga akan bisa terbentuk. Lalu pengucapan Kak Sari, makanannya dicek. Udah harus makan makanan keras, jangan makanan yang lembek-lembek. Kalau makanan mah alhamdulillah sih, dia udah kayak contoh lah kayak misalnya buah-buahan gitu ya, kan kayak misalnya apel kan agak keras gitu ya. Terus yang perlu dia ngunyah gitu. Itu sih udah dicoba gitu. Iya, harus lebih sering Kak Sari. Jadi otot ngomong ini, otot bicara itu penting dikuatkan untuk pengucapan gitu. Jadi stimulasinya harus banyak. Jadi kalau anak udah makin besar, makanannya jangan lembek-lembek, harus mulai keras, dirasakan yang keras untuk menstimulasi ini. Sama itu tadi diajak ngobrol. Ngobrolnya ngobrol gini, pas main nih kayak Karirin tadi, ini apa? Oh kamu suka gitu. Jadi benar-benar on one Kak Sari. Jadi fokus kita hanya ke dia, nggak ke yang lain. Gitu. Terus ini kalian kalau gambar-gambar gitu ya, dia tuh kalau gambar tuh dia inget gitu, ini gambar apa, atau misalnya menunjukkan lokasi yang dia lihat gambarnya gitu, dia ingat gitu, tahu gitu. Kalau misalnya jalan tuh di bawah jalan dia langsung nunjuk gitu. Ini cuma itu nih ngomongnya aja nih. Mungkin stimulasi tadi itu ya kali ya, yang kayak one-on-one face-to-face-nya gitu ya, yang lebih ini ya, lebih ditingkat. Iya deh kalian. Iya, ini bingung juga nih, udah 2 tahun belum ramai gitu. Iya. Non kalian ya. Ya Kak Okta. Sami. Oke, makasih Kak Sari. Makasih kali ya. Jadi baru tahu juga ya ternyata itu. Aku mau sharing. Oh, silakan Kak Salan ya. Mangga silakan Kak Salan, lagi di kereta nih. Sama nggak Kak Salan? Aku nggak hanya nyampein suara aja. Jadi ini terapi, kita nggak menggunakan terapi bicara tapi ya sih lebih telaten di rumah selama aku dulu masih kerja. Jadi memang aku sama Zema dulu itu sama ibunya sempat worry karena menjelang 2 tahun sama kayak cucunya Kak Sari.
itu telat bicara, kita khawatirnya gitu, speech delay. Ya. Tapi setelah kami perhatikan, dukungan anak itu bisa ngomong adalah ada 3 faktor. Kita sebagai orang tua ceriwis di rumah, kita hadirkan lingkungan yang mendukung dia untuk bisa ngomong pede, supaya teman sebaya itu akan membantu juga Kak, teman sebaya. Nah caranya adalah memasukkan dia di daycare. Jadi salah satu tujuan daycare itu tidak hanya lepas ASI buat Zema menjelang 2 tahun waktu itu, tapi supaya ada teman sebayanya. Karena di tempat kami tinggal itu anak-anak dewasa banyak yang kami khawatir kalau kita pergaulkan atau ajak bersosial di dekat rumah, serapan kosakatanya itu negatif karena anak-anak di kampung kami itu kan ngomongnya kurang bagus ya kayak. Nah Kavia itu telaten, suka baca dongeng, ya buku-buku habit, umbi, cerita, ayahnya lagi pergi diceritain, buka ditunjukin foto-foto kayak gitu-gitulah kayak caranya. Dan itu saya percaya bahwa pesan orang tua kami kan, warisan orang tua itu, anak itu kan zaman dulu belum begitu parenting ya, anak itu menyerap semua apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Kalian banyak ngomong, kalian banyak melakukan sesuatu sama dia punya memori, dan nanti suatu saat akan meledak dengan sendirinya. Percayalah, Tuhan akan kasih waktu yang cepat dan tepat buat kalian. Bukan dengan waktu yang kalian paksa untuk terburu-buru, nggak usah khawatir. Gitu sih kalau kata orang tua kami almarhumah ya, ibunya Kavia. Dan saya pikir itu yang membuat kami merasa kehilangan, karena didikan ibunya Kavia ke Kavia bersaudara, 4 bersaudara, dan Kavia melakukan itu kepada anak kami, Zema. Dan saya juga harus bersabar dan tidak usah banyak khawatir, mendukunglah bagaimana itu. Dan memang jalan terakhir kita pikir kalau memang juga setelah di daycare dia nggak bisa ngomong, dia masih juga belum begitu ceriwis, ya udah kita bawa ke DSA atau terapi bicara gitu Kak Sari. Semua begitu. Ini Kavia sih sebenarnya harusnya bisa cerita, tapi yang aku dapat kesan akhirnya di usia dia mau jalan 3 tahun ini, 1 tahun ini saya bersama Zema. Ya Allah, pertanyaannya kritis. Ayah kenapa begini? Ayah apa itu? Ayah begini? Ayah begitu? Ayah bagaimana? Zema, ayah mau kerja, ayah juga butuh waktu, ayah gini, ayah gitu. Dan anak ini, Masya Allah, cerdas. Jadi saya pikir wajar sih. Saya sama dia kan sering berdiskusi pertanyaan-pertanyaan gitu kan, kayak atau mungkin habis dari kerjaan atau habis dari mana, adalah diskusi. Ya pasti dia pikir itu pembahasan yang seru. Jadi kalau dia bertanya, spontan dia itu selalu bertanya. Namanya usia yang normal di usia 3 itu kan kayak menjelang 3, dia kan gitu ya Kak. Dan saya pikir berdasarkan analisa teman-teman guru ya, miss-missnya juga di Montessori, bilang perkembangan Zema ini cepat, sudah seusia 4 tahun dan sebagainya, dan sebagainya. Allah dulu. Berarti saya pikir dukungan usia sebayanya, dan kita di rumah juga lingkungannya tadi aman, betul kata Kalia, aman. Ya itu kita akan lakukan, hanya tinggal bagaimana kita menerimanya tanpa drama. Kadang kita lepas kontrol, marah, ekspresi kita menunjukkan dia marah, ya dia sedih, dan Zema itu menariknya dia minta maaf. Ibunya marah, saya pikir itu bagus. Salah satu hal juga yang saya pikir, oh berarti anak ini meniru kalau ayah juga marah sama ibu, saya minta maaf, ibunya juga kalau marah sama ayah, ibunya juga minta maaf sama saya, dan dia lakukan. Dan saya pikir hal yang baik sih Kak, tinggal nanti bagaimana kita konsistensinya bersama anggota keluarga, baik nenek, ayah ibunya, orang tuanya ya Kak ya, dan dukungan seusia sebayanya. Itu Kak Sari, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, makasih Kak Sahlan. Oh banyak ya. Jadi ada sharing juga dari Kak Sahlan. Kak Sari itu. Ya, ini karena saya terus terang aja, neneknya khawatir juga ya. Jadi nenek itu. Neneknya khawatir ya. Sama perkembangan Inju. Iya betul. Oke, terima kasih Kak Sari, terima kasih. Terima kasih ya Kak Sari sharingnya. Terima kasih Kak Sahlan dan Kak Lia. Oke, nih Kak Lia, udah 1 jam ini kita ngobrol ya. Mungkin ayahnya juga udah lapar. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin boleh kita tutup aja kali ya. Oke, baik. Ayah bunda sekalian, anak-anak hebat Indonesia, sharing hari ini cukup berdaging ya. Selain kita mendengarkan tantangan yang dibuat oleh Teririn dan juga Naya gitu, kita juga dapat ilmu dari Kak Lia ya sebagai psikolog handal terkait tentang peran media gambar tadi gitu ya. Jadi
bagaimana pengaruh media gambar. Terus sebagai orang tua kita harus gimana sih kalau memberikan tontonan kepada anak-anak, plus minusnya ya tadi kalian bilang kalau gambar seperti apa, terus kalau video seperti apa gitu, dan bagaimana yang akan merangsang otak anak-anak ya, karena kita sebagai orang tua tentu berharap anak-anak kita bisa tumbuh berkembang gitu ya. Dan terima kasih juga dari sharing dari Kak Sahlan. Baik, saya mau ngambil quote ataupun kata-kata dari Ibu Kartini mengatakan begini: sekolah saja tidak dapat memajukan masyarakat, tetapi keluarga di rumah harus turut bekerja. Lebih dari rumah lah kekuatan mendidik itu harus berasal. Ya, kemudian kemarin Ki Hajar Dewantara dalam flyer kita ya, kita sebut tentang Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan itu dari rumah. Jadi pendidikan bukan hanya dari sekolah, tetapi di rumah juga pendidikan itu ada. Dari mana? Dari orang tua. Karena orang tua menjadi contoh bagi anak-anak ya. Jadi orang tua yang berintegritas, orang tua yang bisa menanamkan nilai yang baik kepada anak, mencontohkan, akan melahirkan anak-anak yang juga memiliki nilai integritas. Baik, sesi ini saya tutup seperti biasa, harus ditutup dengan pantun ya kalian. Ayah menanam bunga kenangan, dari mama mengajarkan integritas dan hidup sehat. Teladan baik menjadi pegangan, membentuk karakter yang kokoh dan kuat. Satu lagi. Satu lagi ya. Sore-sore makan gorengan, minumnya teh hangat menambah nikmat. Terima kasih sudah ikut hadir menyimak tantangan. Semoga selesai ini tidak hanya membawa ilmu, bukan hanya membawa lapar dan penat. Itu saja. Selamat siang semuanya. Terima kasih Teh Lilin, terima kasih kalian, terima kasih kakak-kakak. Sekarang sedang perjalanan ke Jogja ya, karena besok kita akan sama-sama reuni Tapak Siapi di Jogja. Selamat berjumpa teman-teman yang di Jogja. Saya absen aja. Selamat berhak. Selamat sore. Selamat pagi kok jadi selamat sore. Dadah. Kita foto dulu Kakak. Belum foto. Iya, foto dulu. Tuh. Ya. Kak Juli. Kak Nenong. Kak Juli nggak ada les word nih Kak Juli. Kak Juli lagi di kereta di Lodaya. Kereta api. Rombongan Bandung lagi pada di kereta. Saya nyusul ya. Ini foto terakhir malah nggak ada ini foto Bu Bosnya ini, bagaimana? Ibu bos. Ini asik naik kereta. Iya. Oke ya. Yuk, kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Ya, oke. Sip. Oke, terima kasih kakak-kakak sekalian yang di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan ya. Kesehatan semuanya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bye bye. Siang kakak-kakak semuanya. Dadah Naya.